Silakan duduk Bu. Ya, masih Bu. Bu Nani, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau sehat itu adalah kunci dari kita untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Kemarin Ibu membuat janji dengan saya untuk bertemu hari ini. Kira-kira kita mau ngobrol apa ya Bu? Itu ya Bu, saya itu punya permasalahan ya. Permasalahan itu buat saya bingung. Saya itu di sekolahan disuruh mengikuti program calon guru penggerak oleh kepala sekolah. Kemudian waktu buka SIMPKB juga itu sudah ada undangan untuk mengikuti program tersebut. Cuma yang jadi permasalahannya itu saya yang pertama itu adalah usia saya sudah 50 tahun ke atas. Kira-kira masih bisa ikut nggak ya Bu? Oh, jadi permasalahan Ibu adalah Ibu ragu untuk mengikuti program guru penggerak ini karena usia Ibu sudah lebih dari 50 tahun begitu? Iya, Baik. itu yang pertama. Setelah kita bertemu ini nanti, kira-kira tujuan dari pertemuan kita ini apa ya Bu? Tujuannya di sini saya menginginkan adanya solusi atas masalah apa yang saya hadapi ini tadi, keraguan untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 ini. Oh, berarti Ibu mencari sebuah dari obrolan kita, saya yakin Ibu ingin kepastian begitu Bu ya? Iya, adanya kepastian supaya tidak meragukan lagi dalam mengikuti CGP ini nanti. Iya Bu, baik. Apakah Ibu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini Bu? Ya, punya kesempatan Bu, karena di buka SIMPKB itu saya mendapatkan panggilan. Baik, jadi Ibu mendapat panggilan ya Iya. di dalam SIMPKB tersebut. Kira-kira kesempatan tersebut menurut Ibu apakah membuat Ibu ingin mengikuti? Dengan adanya kesempatan itu ya insya Allah saya masih punya keinginan untuk mengikuti walaupun usia sudah di atas 50 tahun. Ya, kira-kira jika dimasukkan dalam skala 1 sampai 10, pencapaian yang akan Ibu peroleh ketika mengikuti program tersebut itu apa? Seberapa? Kalau menurut skala 1 sampai 10 itu mungkin saya ada di nomor 7-nya. Di nomor 7 ya Bu ya? Iya. Terus kemudian kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengikuti program tersebut? Kekuatan yang saya miliki untuk mengikuti program tersebut yang pertama adalah adanya dukungan dari kepala sekolah, Ya. kemudian adanya dukungan dari teman-teman di sekolah saya yang kebetulan di sini juga ada 2 rekan guru kami yang mengikuti program guru penggerak. Berarti Ibu tadi menyatakan bahwa di sekolah Ibu kepala sekolah mendukung. Ya. Kemudian ada rekan Ibu 2 orang yang mengikuti program calon guru penggerak. Betul Bu? Benar sekali. Ya. Berarti itu adalah merupakan kekuatan yang sebenarnya sudah cukup untuk Ibu mengikuti program ini. Kemudian kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari program tersebut? Ya kalau memang saya itu mampu, insya Allah saya juga akan mengikuti dan mendaftar menjadi calon guru penggerak. Iya, jadi Ibu akan ikut mendaftar dalam program calon guru penggerak ini Bu ya. Itu kemungkinan yang akan Ibu ambil. Kira-kira apa hambatan yang akan menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ini tadi? Hambatannya itu banyak, terutama adalah mengenai IT. Di sini saya kurang menguasai IT. Kemudian pembagian waktu, manajemen waktu antara tugas pengajar dengan tugas dari guru penggerak nanti. Jadi menurut Ibu hambatan yang akan Ibu alami adalah yang pertama adalah pemanfaatan IT tadi Bu ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Nah, dari 2 hambatan itu kira-kira Ibu punya solusi tidak? Supaya hal itu tidak menjadi hambatan lagi. Apa kira-kira solusinya? Yang jelas saya akan terus belajar mengenai IT bersama daripada rekan-rekan yang ada di sekolah ini, terutama mereka-mereka yang sudah mengikuti program calon guru penggerak. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu mengikuti calon guru penggerak ini, saya bisa membagi waktu antara tugas sekolah dengan tugas daripada program calon guru penggerak. Baik, jadi menurut Ibu
solusi yang akan Ibu ambil adalah yang pertama berlatih IT lebih giat lagi bersama rekan-rekan Ibu ya. Kemudian yang kedua, seiring berjalannya waktu nanti manajemen waktu itu pasti menurut Ibu akan tercipta sendiri, begitu Bu ya. Baik, Karena itu kan semuanya harus dilakukan dulu supaya kita bisa mengimbangi antara tugas sekolah dengan tugas daripada guru. Sekali Bu, itu solusinya sepertinya bisa diambil untuk pelaksanaan dari tujuan yang sudah kita sepakati bersama tadi. Kemudian selanjutnya, kira-kira rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut apa? Rencana saya ya sesegera mungkin saya itu ingin belajar IT dengan cara menghubungi daripada rekan-rekan CPP saya terutama yang sudah memahami tentang IT. Baik, jadi Ibu akan segera menghubungi teman-teman yang menguasai IT untuk meminta beliau-beliau mengajar Ibu, begitu ya Bu ya? Ya. Adakah prioritas dari kedua solusi tadi Bu? Kalau menurut saya prioritas yang akan saya utamakan itu pertama adalah IT. Ya. Kemudian yang berikutnya baru manajemen waktu, karena manajemen waktu itu adalah penyesuaian waktu antara tugas sekolah dengan CPP yang bisa berjalan seiring dengan berjalannya waktu juga. Baik, jadi prioritasnya adalah IT Bu ya. IT. Kemudian strategi untuk itu apa? Strateginya yaitu dengan cara belajar bersama teman-teman yang sudah bisa menguasai tadi. Kapan Ibu akan memulai hal tersebut? Sesegera mungkin. Baik. Ukuran keberhasilan dari aksi ini apa Bu? Ketika tadi saya berada di skala 7, setelah saya bisa menguasai IT, berarti saya sudah berada di skala 8. Jadi ukuran keberhasilan Ibu ketika Ibu sudah bisa memanfaatkan IT walaupun usianya sedikit, sudah berani menaikkan skala tadi menjadi 8, gitu Bu ya? Iya. Kemudian kira-kira nanti akan ada hambatan atau gangguan dalam Ibu melaksanakan aksi tersebut yang menjadi kendala, maksudnya di sini misalnya dalam belajar IT Ibu mengalami kendala apa, mungkin mudah lupa atau seperti apa, itu yang dimaksud kendala. Kira-kira apa Bu? Kalau belajar IT yang jelas itu ya memang pertama karena pemikiran saya juga sudah berkurang, jadi tidak begitu cepat dalam menangkap apa yang diajarkan oleh rekan-rekan saya tadi. Iya. Kemudian cara mengantisipasinya kira-kira seperti apa ya? Cara mengantisipasinya itu saya banyak bertanya. Selain banyak bertanya juga, terkadang saya tulis di dalam sebuah lembaran buku supaya tidak lupa. Iya, berarti jadi antisipasinya yang pertama adalah sering bertanya, kemudian mencatat bagian-bagian yang kira-kira nanti Ibu bakal lupa dalam buku ya Bu ya? Benar sekali. Iya. Nah, menyenangkan sekali obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati ini nanti dapat kita terapkan, dapat Ibu laksanakan sehingga itu tidak ragu lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi pada hari ini? Semangat dalam belajar IT dan manajemen waktu. Baik, jadi komitmen Ibu adalah semangat dalam belajar IT dan manajemen waktu. Kira-kira siapa yang akan terlibat dan membantu Ibu untuk terus semangat maju mendaftar CGP ini? Banyak pihak yang terlibat, terutama adalah Bapak Kepala Sekolah kami, rekan-rekan guru sekantor, dan juga yang paling utama adalah rekan-rekan yang sudah mengikuti program calon guru penggerak. Baik, jadi untuk kekuatan atau yang akan mendukung Ibu pada pelaksanaan pendaftaran calon guru penggerak ini yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian rekan guru dan rekan CPP yang ada di sekolah Ibu, gitu Bu ya? Kira-kira setelah pertemuan ini tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa? Yang pertama saya ingin mendaftar CPP, yang kedua ingin belajar IT, yang ketiga saya ingin belajar untuk manajemen waktu. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Jadi dari obrolan kita yang kurang lebih berjalan beberapa menit ini,
kita sudah bisa menemukan. Tadi tindak lanjut atau merupakan hal yang akan Ibu lakukan, yang pertama adalah segera mendaftar, artinya keraguan-keraguan yang Ibu miliki sudah mulai hilang. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen waktu, dan yang ketiga adalah belajar IT tadi Bu ya. Ya baik, kira-kira obrolan kita ini sudah menemukan solusi apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi ke depan saya harap itu lebih bersemangat lagi, jangan pernah ada keraguan-keraguan. Hasil dari pertemuan kita ini adalah merupakan awal dari semangat itu untuk terus mendaftar. Namun saya ingin bertanya, jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini apa ya Bu? Ya, kesimpulan pada pagi hari ini ya, setelah saya berbincang-bincang sharing dengan Ibu Adnya, saya menemukan solusi, yaitu membuat saya lebih tidak ragu lagi untuk mendaftar JKT, dan membuat saya juga lebih semangat untuk belajar IT serta memanfaatkan manajemen waktu. Mudah-mudahan semua bisa saya lakukan. Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia untuk berbagi dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan kedepannya Ibu lebih semangat lagi. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Vici yang mana telah membantu saya dalam memecahkan suatu masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Baik. Kalau begitu saya mohon pamit, terima kasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama Bu ya. Ya.